Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan ingat, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nimadi Aiswantiani, Ibu dari Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi matematika, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan operasi hitung bilangan bulat? Ya, mari bersama-sama kita simak video berikut ini. Sekarang, mari kita masuk ke materi, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Apakah anak-anak tahu apa itu operasi hitung bilangan bulat? Ya, operasi hitung bilangan bulat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagi bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Disiapkan dua alat peraga. Yang pertama, disiapkan alat peraga konkret berupa bidang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua warna, yaitu merah dan biru. Kemudian, potong menjadi dua bagian yang sama, sehingga didapatkan satu bagian berwarna merah dan satu bagian berwarna biru. Kita sepakati bahwa bidang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua warna kita sepakati meragakan bilangan netral. Satu bagian berwarna merah kita sepakati meragakan bilangan negatif. Dan satu bagian berwarna biru kita sepakati meragakan bilangan positif. Yang kedua, disiapkan alat peraga semi konkret berupa garis bilangan. Kita sepakati bahwa bilangan 0 kita sepakati meragakan bilangan netral. Bilangan di sebelah kiri 0 kita sepakati meragakan bilangan negatif. Dan bilangan di sebelah kanan 0 kita sepakati meragakan bilangan positif. Adapun contoh soal operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Soal sebagai berikut. Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Diketahui dalam soal tertulis kedalaman 4 meter yang artinya bilangan bulat negatif yaitu negatif 4. Kemudian kata melompat ke atas permukaan setinggi 7 meter yang artinya bilangan bulat positif yaitu positif 7. Dapat kita tuliskan dalam lambang bilangan yaitu negatif 4 ditambah 7 sama dengan. Sekarang mari kita selesaikan dengan cara penyelesaian menggunakan alat peraga konkret berupa bidang berbentuk lingkaran. Pertama, ambil 4 buah alat peraga yang berwarna merah yang meragakan bilangan negatif 4. Selanjutnya, ambil 7 buah alat peraga yang berwarna biru yang meragakan bilangan positif 7. Kemudian, pasangkan kedua alat peraga tersebut sehingga berbentuk lingkaran. Sisa dari alat peraga yang tidak mendapatkan pasangan merupakan hasil dari operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Anak-anak, 4 alat peraga yang berbentuk bidang lingkaran meragakan bilangan 0 atau netral. Dan 3 alat peraga berwarna biru yang tidak mendapatkan pasangan meragakan bilangan positif 3. Jadi, banyak alat peraga yang tidak mendapat pasangan adalah 3, sehingga negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Sekarang, mari kita selesaikan dengan cara penyelesaian menggunakan alat peraga semi konkret berupa garis bilangan. Masih sama dengan soal yang tadi. Pertama, kita siapkan alat peraga semi konkret berupa garis bilangan. Kita sepakati bahwa untuk penjumlahan bilangan pertama menunjukkan arah model. Dalam operasi hitung penjumlahan kita sepakati untuk melanjutkan maju. Karena bilangan pertama negatif maka model menghadap ke kiri. Awalnya model berdiri di bilangan 0. Selanjutnya model melangkah maju sebanyak 4 langkah meragakan bilangan negatif 4. Artinya kata harus maju sebanyak 4 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian dilanjutkan maju karena penjumlahan. Karena bilangan kedua merupakan bilangan positif atau berlawanan dengan bilangan pertama, maka model harus berbalik arah. Setelah itu dilanjutkan maju sebanyak 7 langkah meragakan bilangan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, sisa langkah yang tidak mendapatkan pasangan adalah 3, sehingga negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Adapun contoh operasi hitung perkalian pada bilangan bulat, soal sebagai berikut. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama. Diketahui, Sinta membeli kotak mainan sebanyak 4, artinya bilangan bulat positif yaitu 4. Kemudian, setiap kotak berisi 2 buah mainan, berarti bilangan bulat positif yaitu 2.
Berapa banyak mainan yang dibawa Sinta saat ini? Dapat kita tuliskan ke dalam lamang bilangan, yaitu 4 dikali 2 sama dengan. Kita sepakati untuk perkalian bilangan kedua menyatakan arah model. Untuk perkalian kita sepakati untuk maju berulang-ulang. Cara menyelesaikan dengan menggunakan alat peraga semi konkret berupa garis bilangan adalah: pertama, kita siapkan alat peraga berupa garis bilangan. Awalnya model berdiri di 0. Karena bilangan kedua positif maka model menghadap ke kanan. Kemudian model melompat sebanyak 4 kali, setiap lompatan melewati 2 satuan. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Banyaknya satuan yang dilewati merupakan hasil dari operasi perkalian bilangan bulat. Jadi, karena banyak satuan yang dilewati adalah 8 dan berada di sebelah kanan 0, maka hasilnya adalah positif 8. Sehingga 4 dikali 2 sama dengan 8. Anak-anak, ada pun sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Yang pertama, kita akan membahas sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif. Operasi hitung pada bilangan yang memenuhi sifat komutatif adalah penjumlahan dan perkalian. Adapun rumusnya sebagai berikut. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh sifat komutatif pada penjumlahan. Tony memiliki balon yang dipegang dengan kedua tangannya. Tangan kiri Tony memegang balon sebanyak 4 buah, dan tangan kanan Tony memegang balon sebanyak 3 buah. Jadi, berapa banyak balon yang dimiliki oleh Tony? Mari kita jumlahkan bersama-sama, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi, balon yang dimiliki Tony saat ini adalah 7 buah balon. Selanjutnya, Tony ingin tahu bagaimana jika posisi balon yang dipegang ditukar, apakah jumlah balonnya masih sama? Sekarang, tangan kiri Tony memegang balon sebanyak 3 buah, dan tangan kanan Tony memegang balon sebanyak 4 buah. Berapa banyak balon yang dimiliki Tony saat ini? Mari kita selesaikan bersama-sama. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ternyata hasilnya sama ya anak-anak, walaupun tempatnya ditukar. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 ditambah 3 sama hasilnya dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, selanjutnya mari kita coba selesaikan contoh soal berikut ini. Pertama, 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. Kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sama hasilnya dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Contoh soal yang kedua yaitu negatif 4 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah negatif 4. Sekarang mari kita jumlahkan. Negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Sama hasilnya dengan 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, ada pun contoh sifat komutatif pada perkalian. Nah, di sini Ibu menggunakan contoh yaitu Pak Agus memiliki 6 ekor sapi. Beliau menempatkan sapi tersebut ke dalam 2 kandang secara berkelompok. Pak Agus memasukkan 3 ekor sapi ke dalam masing-masing kandang. Penulisan lamang bilangannya yaitu banyak kandang dikali banyak sapi tiap kandang. Banyak kandang yaitu 2 dikali banyak sapi tiap kandang yaitu 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian, Pak Agus mengubah banyak sapi tiap kandang menjadi 2 ekor. Nah, bagaimana ya cara penulisan lamang bilangannya? Penulisan lamang bilangannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu banyak kandang dikali banyak sapi tiap kandang. Banyak kandang yaitu 3 dikali banyak sapi yaitu 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya sama bukan anak-anak? Maka disinilah berlaku sifat komutatif pada perkalian. Nah, selanjutnya mari kita coba pada contoh soal berikut ini. Yang pertama, 25 dikali 4 sama dengan 4 dikali 25. Kita kalikan terlebih dahulu. 25 dikali 4 sama dengan 100, sama hasilnya dengan 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, yang kedua yaitu negatif 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Sama hasilnya dengan 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, anak-anak, sifat komutatif tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan dan pembagian bilangan bulat, karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan hasil yang sama. Contoh sebagai berikut. Selanjutnya adalah sifat asosiatif. Operasi hitung pada bilangan yang memenuhi sifat asosiatif adalah penjumlahan dan perkalian, dengan rumus sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Linda, Ayu, dan Doni sedang menangkap belalang di halaman sekolah. Linda mendapat 2 ekor belalang.
Ayu mendapat 3 ekor belalang dan Doni mendapat 5 ekor belalang. Mereka ingin menghitung berapa banyak belalang yang mereka dapatkan. Linda terlebih dahulu menghitung dengan menggabungkan 2 belalang yang dimilikinya dengan 3 belalang yang dimiliki oleh Ayu. Lalu digabungkan dengan jumlah belalang Doni. Jadi penulisan lamang bilangannya yaitu kurung 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan, kita jumlahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 ditambah 3 yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sedangkan Doni terlebih dahulu menghitung dengan menggabungkan jumlah belalang yang dimilikinya dengan 3 ekor belalang Ayu. Lalu digabungkan dengan jumlah belalang Linda. Jadi penulisan lambang bilangannya yaitu 2 ditambah kurung 3 ditambah 5 sama dengan 2 ditambahkan hasil dari 3 ditambah 5 yaitu 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi hasilnya sama bukan anak-anak? Selanjutnya mari kita coba contoh soal berikut ini. Kurung negatif 3 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan, kita kerjakan terlebih dahulu yaitu kurung negatif 3 ditambah 4 yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang bagaimana jika tanda kurung dipindahkan? Maka negatif 3 ditambah kurung 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3 ditambah hasil dari 4 ditambah 1 yaitu 5. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Jadi tampak bahwa penjumlahan menghasilkan hasil yang sama, yaitu kurung negatif 3 ditambah 4 ditambah 1 sama hasilnya dengan negatif 3 ditambah kurung 4 ditambah 1 sama dengan 2. Perbedaan cara penjumlahan tersebut adalah pada penjumlahan yang ada di dalam tanda kurung. Perlu diingat, bilangan yang ada di dalam kurung harus dijumlahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, adapun sifat asosiatif pada perkalian. Yang pertama, kurung 3 dikali 2 dikali 4 sama dengan 3 dikali kurung 2 dikali 4. Kita kerjakan terlebih dahulu. 3 dikali 2 yaitu 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Sama hasilnya dengan 3 dikali hasil dari 2 dikali 4 yaitu 8. 3 dikali 8 sama dengan 24. Contoh yang kedua, kurung 6 dikali negatif 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali kurung negatif 2 dikali 3 sama dengan, sama seperti tadi kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 6 dikali negatif 2 yaitu negatif 12 dikali 3 sama dengan 6 dikali hasil dari negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6 sama dengan 36. Jadi hasilnya sama bukan anak-anak? Anak-anak, sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian karena pertukaran pengelompokan bilangan mengubah hasil akhir dari operasi 3 bilangan yang dihitung. Berikut merupakan contoh pengurangan dan pembagian. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif terdiri dari 2 jenis, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Adapun rumusnya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan mempelajari sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan contoh soal berikut ini. 2 dikali kurung 3 ditambah 5 sama dengan. Nah, caranya adalah kita harus menyebarkan terlebih dahulu dengan cara 2 disebarkan ke 3 dan 2 disebarkan ke 5. Ditulis kurung 2 dikali 3 ditambah kurung 2 dikali 5. 2 dikali 3 yaitu 6 ditambah 2 dikali 5 yaitu 10. 6 ditambah 10 sama dengan 16. Akan sama hasilnya dengan 2 dikali kurung 3 ditambah 5 sama dengan 2 dikali hasil dari 3 ditambah 5 yaitu 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Hasilnya sama bukan anak-anak? Yang kedua yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Negatif 2 dikali kurung 3 dikurang 5. Berarti kita harus menyebarkan terlebih dahulu dengan cara negatif 2 disebarkan ke bilangan 3 dan disebarkan ke bilangan 5. Sekarang ditulis kurung negatif 2 dikali 3 dikurang kurung negatif 2 dikali 5. Sekarang kita kalikan terlebih dahulu. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Dikurang hasil dari negatif 2 dikali 5 yaitu negatif 10. Jadi negatif 6 dikurang negatif 10 sama dengan negatif 4. Akan sama hasilnya dengan negatif 2 dikali kurung 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2 dikali hasil dari 3 dikurang 5 yaitu negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0,
bilangan positif, dan bilangan negatif. Dalam operasi hitung terdapat sifat-sifat pengerjaan operasi hitung bilangan bulat, yaitu sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat distributif atau penyebaran. Baik anak-anak, agar kalian lebih memahami operasi hitung bilangan bulat, silahkan anak-anak kerjakan soal-soal berikut ini secara mandiri. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran operasi hitung bilangan bulat. Sampai jumpa anak-anak.